Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cucu Kuswati sebagai supervisor atau observer akan mengobservasi coaching antara Bu Ayi dengan Bu Yeni. Bu Yeni sebagai coach dan Bu Ayi sebagai coaching. Mari kita saksikan videonya dengan seksama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yeni. Waalaikumsalam, Bu. Bagaimana kabarnya, Bu Yeni? Alhamdulillah, Bu, baik. Alhamdulillah. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, dalam keadaan baik. Ibu, ngomong-ngomong, kita hari ini akan melakukan coaching ya, Ibu dengan coachingnya Ibu Ayi, ya? Iya, Bu. Iya. Ya. Sebelumnya mungkin saya sebagai supervisor ya, Bu ya. Dalam hal ini, sebelum Ibu melakukan coaching, saya mungkin akan mengamati ya, Bu ya, mengamati dan menilai saat Ibu nanti melakukan coaching dengan menggunakan rubrik penilaian tentunya ya, Bu ya. Dengan rubrik penilaian itu di dalamnya apakah mungkin nanti ketika Ibu melakukan coaching sudah sesuai dengan alur tirta ya, atau belum, dan bagaimana nanti Ibu menyampaikan pertanyaan yang berbobot ya, sesuai dengan kata kunci yang akan disampaikan oleh coach yaitu Bu Ayi ya. Dan bagaimana nanti coaching mungkin menanggapi atau menjawab pertanyaan yang akan diajukan Ibu. Nanti jangan lupa ya, Bu, saat proses pelaksanaan coaching ini, Ibu menyesuaikan dengan prinsip coaching ya, Bu ya. Prinsip coaching itu seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Sebelumnya saya akan memberikan beberapa pertanyaan ya, Bu. Yang pertama mungkin, dalam proses coaching ini kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan? Yang saya harapkan dari adanya observasi dari supervisor ini, saya harapkan saya dapat mengembangkan kompetensi coaching tersebut, Bu. Dalam trik penggunaan pertanyaan berbobot untuk mengidentifikasi permasalahan coaching. Itu yang saya ingin Ibu bisa mengobservasi saya. Iya. Oh iya, kita Bu ya. Terus yang selanjutnya, Bu, dari 3 kompetensi ya, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik, Bu? Terutama di dalam menerapkan pertanyaan pemantik, Bu, di dalam mengidentifikasi permasalahan itu yang saya masih belum mampu untuk berkembang. Makanya saya meminta Ibu untuk mengobservasi saya di mana kekurangan dari saya menggali pertanyaan-pertanyaan yang bermakna bagi coaching. Ya, Bu. Oke, untuk selanjutnya, Bu ya, pertanyaan yang ketiga, indikator yang bagaimana yang diinginkan Ibu dalam proses coaching ini, Bu? Indikator ketercapaiannya. Yang saya harapkan itu ada ketercapaian dari bagaimana coach dapat mengembangkan potensinya, dapat menggali potensinya untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi atas dasar pemikiran dirinya sendiri, Bu. Itu yang saya harapkan gitu di dalam proses coaching ini. Jadi mungkin intinya yang ingin Ibu harapkan itu indikatornya itu ketercapaiannya si coach bisa menyelesaikan permasalahan dia dengan solusi dia sendiri, mungkin begitu ya, Bu ya? Iya. Ya. Iya. Oke, Bu, Yani silahkan supaya tidak waktunya supaya memanfaatkan waktu ya, silakan Ibu mungkin bisa melaksanakan coachingnya dengan Bu Ayi dari sekarang, silakan. Selamat melakukan coaching ya, Bu ya. Terima kasih Ibu, terima kasih atas waktunya. Izin saya menjadi observer ya, Bu ya, jadi supervisor, saya izin ya, Bu. Iya, silakan Bu ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Ayi. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh, Ibu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Bagaimana Ibu? Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya, Bu ya. Amin. Amin. Ibu, iya kebetulan kita bertemu secara
tatap maya, walaupun secara tatap maya seperti ini. Kita pernah bertemu waktu dalam pembinaan. Setidaknya hal itu menggugah perasaan saya ketika melihat wajah ibu yang murung. Kira-kira ada apa ibu waktu itu? Iya, betul. Iya, betul sekali Ibu. Waktu itu, waktu pembinaan, saya sedang dalam keadaan galau, gelisah gitu, Bu. Pas pembinaan ketemu sama Ibu, hati saya ingin ingin apa? Ingin menjumpai Ibu, ngobrol, curhat, tapi waktu itu tidak ini ya, tidak Iya, iya. sempat gitu. Dan alhamdulillah hari ini kita dipertemukan. Gini, Bu, saya sedang ada permasalahan di Ya. sekolah mengenai kasus anak ketika pembelajaran di sekolah khususnya dalam mengerjakan tugas, masih ada sebagian anak yang susah mengerjakan ketika diberi tugas tidak mengerjakan, dan itu berulang beberapa kali. Itu yang jadi permasalahan saya sampai sekarang, masih menjadi pemikiran bagaimana ini anak supaya semangat belajarnya tinggi gitu, ketika diberi pelajaran dia mau mengerjakan tugasnya. Itu Ibu yang jadi pemikiran saya. Jadi ibu memikirkan ada sebagian siswa atau satu orang siswa yang memang Iya, motivasi belajarnya kurang. Dilihat iya, dari cara dia tidak mau mengerjakan tugas kan, atau kurang memperhatikan kalau ada tugas dari guru. Kira-kira ibu sudah iya. memahami itu tidak? Salah satunya yang saya ketahui faktor penyebab anak tersebut ketika langsung saya berobservasi, nanya langsung kepada anak, mengapa tidak mengerjakan tugas gitu, dan itu sering berulang kali dilakukan. Anak tersebut menjawabnya, "Bu, malas," katanya seperti itu. Iya, Bu, iya, iya. malas, tidak menjawab malas, kadang menjawab seperti ini, "Lupa Bu," cenah, "ketiduran atau ada pekerjaan yang lain." Nah, itu salah salah satu penyebabnya. Jadi, yang jadi anak sering seperti itu gitu. Jadi ketika diberi tugas, ketika diperiksa tidak lagi mengerjakan, rasanya anak itu sangat mudah sekali menjawab, "Saya malas Bu," gitu. Malas, tidak mau mengerjakan. Kalau tidak malas sering menjawab kelupaan. Itu salah satu penyebab yang saya dapatkan dari anak tersebut. Iya, iya. Jadi permasalahan yang Ibu hadapi penyebabnya adalah anak selalu malas dan lupa gitu untuk Iya, mengerjakan. Iya. iya, Lupa iya, dan malas berarti datangnya dari diri sendiri ya Bu ya. Nah, betul kira-kira sekali. Ibu memahami penyebab dari anak ini kenapa malas, kenapa lupa gitu kan sehingga tidak Mhm. melaksanakan tugas yang diberikan. Nah, rencana Ibu ke depan bagaimana untuk menghadapi anak-anak yang seperti itu? Mungkin kan tadi tidak hanya satu atau dua orang. Iya, iya, betul, Bu. Harapan saya dan rencana saya ketika menghadapi anak yang seperti itu, khususnya mungkin saya sebagai guru di sekolah tersebut untuk anak tersebut, saya akan terus membimbingnya. Kemudian mungkin tidak cukup oleh saya sendiri di sekolah sebagai gurunya yang hanya terbatas waktu beberapa jam saja, saya juga perlu dukungan dari orang tuanya. Ada Iya, komunikasi, ia berkolaborasi, bekerja sama mungkin salah satunya dengan orang tua, supaya meminta kepada orang tua tersebut, meminta anak tersebut lebih diperhatikan baik dalam waktu belajarnya, sekolahnya, mainnya, kadang mengajinya juga harus ada perhatian, dukungan dari orang tua. iya. Sehingga seperti kasus tersebut diberikan tugas, sebisa mungkin orang tua menanyakan kepada anak apabila ada tugas harus dikerjakan, harus ada pendampingan lah dari orang tua. Mungkin itu harapan saya. Jadi
tidak hanya dari guru di sekolah, tapi ada bekerja sama komunikasi dengan orang tua, baik melalui grup WA ataupun bisa berkunjung langsung misalnya ke rumahnya. Seperti itu, Ibu, itu harapan saya. Iya, sungguh luar biasa ya Bu. Ibu sudah memahami harapan ke depan, rencana aksi Ibu sudah nyata. Itu sangat baik sekali Ibu. Yang pertama tadi Ibu mau kolaborasi dengan rekan sejawat, dengan teman-teman guru. Mungkin ya permasalahannya kan pasti Iya, sama yang dihadapi. iya, Yang kedua Ibu mau kolaborasi dengan orang tua melalui home visit mungkin ya Bu ya. iya betul, Itu Bu, yang betul. menurut Ibu penting gitu dilakukan tadi ya, adanya home visit. Kira-kira Iya. kapan, apakah home visit ini sudah Ibu rencanakan? Bagaimana, apakah berjenjang atau bagaimana gitu lah? Bentuk kolaborasi Ibu dengan orang tua selain home visit apa gitu, kira-kira apa Bu selain Iya. yang tadi? Iya, harapannya hal ini kalau misalkan tindakan saya ke anak itu sudah dilakukan, kalau bisa terkoordinir, misalnya bisa teratasi melalui grup WA, mungkin saya akan merasa cukup dengan adanya grup WA orang tua gitu, khusus ke orang tua. Kalaupun tidak ada perkembangan minggu-minggu ke depannya, insya Allah saya akan home visit, berkunjung ke rumah orang tua tersebut. Mungkin itu dalam waktu yang dekat ini insya Allah akan dilaksanakan. Iya, hebat, luar biasa. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan barusan bisa dilaksanakan dan itu bisa menjawab Amin. permasalahan yang Ibu hadapi selama ini. Ibu tentulah Amin. semua masalah ada jalan keluarnya. Yang pasti kita berusaha untuk mencoba mencari dan menggali apa solusi dari permasalahan itu ya Bu ya. Iya, Optimis Bu, insya Allah semua permasalahan ada jalan keluarnya. iya, Ya, siap Ibu, terima kira-kira kasih. Ibu kita sudah bertemu nih, sudah berbincang-bincang Iya, barusan apa yang Ibu rasakan dan manfaat apa yang Ibu dapatkan dari pembicaraan kita kali ini. Alhamdulillah Ibu, berkat adanya pertemuan ini, meskipun via Zoom kita ya, alhamdulillah perasaan saya merasa lega, merasa bahagia, dan bisa mengungkapkan apa yang dirasakan oleh saya gitu. Meskipun dalam hal ini solusi harapan akhir saya seperti itu, tapi dengan adanya ini saya terus termotivasi karena ada dukungan dari ibu gitu. Jadi saya lebih semangat untuk terus adanya suatu perubahan untuk anak didik. Iya, ya, mudah-mudahan selalu seperti itu ya Bu. Kita berbagi untuk menghadapi semua permasalahan karena setiap masalah kalau tidak dikomunikasikan tidak akan ada penyelesaian. Sama-sama Ibu, saya juga ucapkan terima kasih kepada Ibu sudah menyediakan waktunya untuk saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah ya Bu ya. Coachingnya sudah berjalan dengan baik dan lancar ya Bu. Adapun setelah tadi sudah saya observasi itu, mungkin ada lagi pertanyaannya dari saya ya Bu ya. Bisa diulangi Bu? Iya. Nggak nyampe ke sayanya ya? Iya. Suaranya kurang jelas. Alhamdulillah ya Bu, coachingnya sudah berjalan dengan baik dan lancar. Tadi sebelum melakukan coaching ya, saya sempat menanyakan tentang indikator ketercapaian. Dari indikator ketercapaian yang diinginkan Ibu, tadi sebelum melakukan coaching, apa saja yang sudah dilakukan Ibu terkait indikator tersebut, Bu? Tadi kalau perasaan saya sudah berusaha untuk menggali potensi Koci, mengemukakan analisisnya atau penyebab dari permasalahan sehingga Koci dapat menyampaikan rencana tindak lanjut dari permasalahan tersebut untuk diselesaikan seperti apa. Itu yang saya rasakan Bu, walaupun mungkin pertanyaan yang saya sampaikan entah bermakna atau tidak itu Ibu yang bisa menilai apakah ini pertanyaan dapat menggali potensi dari Koci. Itu yang sudah saya rasakan Bu. Ya. Menurut saya sebagai observer ya atau supervisor di sini ya, menurut saya Ibu sudah bagus ya, sudah menjalankan coaching sesuai alur Tirta, di mana Ibu sudah menanyakan tujuan ya, terus melakukan identifikasi terhadap permasalahan yang ada pada Koci.
Kemudian tadi Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, Bu, ya. Sehingga si coaching itu bisa menemukan solusinya sendiri. Kemudian setelah itu pada coaching ini Ibu sudah menerapkan prinsip coaching, ya, Bu, ya. Oke, Bu, sebelum kita akhiri, saya ada satu lagi pertanyaan ya, Bu, kalau boleh. Ya, Boleh, Bu Yeni? silakan Bu, silakan. Ya. Dari yang sudah Ibu lakukan tadi, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan, Bu? Yang paling utama dalam keterampilan berkomunikasi ketika menyampaikan pertanyaan itu saja, Bu, yang saya sangat sulit untuk berkembang. Ya. Jadi takutnya saya kan kalau di dalam coaching tidak boleh memberikan penilaian atau melabel, tidak boleh memberikan saran atau masukan solusi dari permasalahan. Sedangkan saya tetap greget ingin memberikan solusi gitu. Itu yang benar-benar sedang saya hadapi untuk perkembangan ke depan. Tapi menurut saya sudah bagus, Ibu. Ibu tidak terpancing untuk memberikan solusi, tapi Ibu terus menggali dengan berbagai pertanyaan. Itu sudah, menurut saya itu, Bu, Ibu sudah bagus loh, Bu. Terima kasih, sudah, Bu. Sudah cocok menjadi seorang coach. Terima kasih, Ibu. Mudah-mudahan dapat berkembang lagi. Terima kasih atas observasinya. Ya, sama-sama, Ibu. Terima kasih sudah mengizinkan saya untuk mengobservasi, sama kepada Ibu Ayi juga ya. Terima kasih, Bu Ayi. Mudah-mudahan coaching ini bermanfaat ya, Bu ya. Amin, amin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayi Siti Rohima. Saya sebagai supervisor yang akan mengobservasi coaching Ibu Cucu dan Ibu Yeni, di mana Ibu Cucu sebagai coach dan Ibu Yeni sebagai coachee. Mari kita saksikan videonya. Assalamualaikum Ibu Cucu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ayi. Iya, Ibu bagaimana nih kabarnya, sehat? Alhamdulillah, Ibu sehat. Bagaimana dengan Ibu sendiri? Alhamdulillah, Ibu sehat. Ibu, alhamdulillah ya kita bisa dipertemukan hari ini. Dan Ibu memanggil saya untuk sebagai supervisor ya dalam proses Ibu. Ibu kebetulan hari ini kan ada proses coaching sama Ibu Yeni, betul Ibu? Iya, Ibu, benar. Iya, gini Bu, saya di sini hanya sebagai supervisor saja, hanya mengingatkan dalam proses coaching itu ada rubrik penilaiannya, yang mana dalam rubrik penilaian itu proses coaching itu tidak terlepas dari yang namanya prinsip-prinsip coaching itu sendiri, yang mana prinsip coaching itu diantaranya satu ada kemitraan. Yang kedua ada proses kreatif, dan yang ketiga adalah memaksimalkan potensi. Di mana Ibu ini adalah salah satunya dapat dilakukan dengan dua arah. Proses berpikir coaching, kemudian bisa memetakan dan menggali suatu coaching untuk bisa menghasilkan ide-ide yang baru. Kemudian Ibu, dalam proses coaching juga ada istilah alur tirta, yang mana tirta ini adalah salah satunya sebagai alur komunikasi dalam proses coaching. Tirta itu sendiri, T-nya itu adalah tujuan. Ibu harus bisa melihat nanti tujuannya apa, kemudian I-nya identifikasi, mengidentifikasi masalahnya. Yang ketiga adalah R-nya, rencana aksi. Dan yang keempat adalah TA, tanggung jawab. Mungkin itu Ibu yang poin-poin penting dalam proses coaching ini. Nah Ibu, sebelum dilanjutkan dalam proses coaching Ibu sama Ibu Yeni, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Di antaranya nih Bu, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses ini? Ya. Mendengarkan aktif, Bu, dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot.
Oh iya, jadi kompetensinya adalah mendengarkan aktif Ya. dan memberikan Pertanyaan-pertanyaan yang pertanyaan berbobot kepada koci. Kemudian Ibu, kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi? Mungkin sama dengan yang barusan ya Bu ya? Ya. Terutama itu Bu yang memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu. Tuh. Iya, siap. Dan yang terakhir nih Bu, apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Ibu dari adanya supervisor ini? Gitu. Ya, indikatornya mungkin Bu inginnya supaya si koci itu bisa mendapatkan solusi ya dari permasalahannya dengan cara koci sendiri. Jadi koci yang menyelesaikannya, bukan saya. Iya, gitu. Baik Bu. Nah ini sudah ya Bu, Ibu beberapa pertanyaan pasca observasi. Silakan Ibu melakukan proses coaching dengan Ibu. Ya, terima kasih Bu Ai. Ya, assalamualaikum Bu Yeni. Waalaikumsalam Bu Cucu. Gimana suaranya Bu? Kedengaran tidak? Alhamdulillah sehat Bu. Mudah-mudahan Ibu juga sehat. Ya. Nih Bu, suaranya gimana Bu? Bu Ai, tolong Bu Ai. Suaranya jelas sih gak Bu? Udah jelas Bu. Ya. Gimana tadi Bu? Sehat Ibu? Alhamdulillah Bu. Alhamdulillah. Ibu mudah-mudahan selalu sehat juga. Iya, alhamdulillah Ibu. Bu, tadi Ibu ngejapri ke saya. Katanya ada yang mau Ibu bicarakan dengan saya. Ibu katanya mau coaching nih. Kira-kira apa Bu yang mau Ibu bicarakan dengan saya? Iya Bu, maaf mengganggu waktu Ibu. Saya tadi WA ke Ibu. Ini kita kan sama-sama mengajar di tingkat SMP ya Bu. Mudah-mudahan setelah saya ngobrol gitu, mudah-mudahan saya ada selesailah permasalahan yang saya pikirkan selama ini. Begini Bu, di sekolah saya permasalahannya adalah sebagian, tapi ini ada siswa yang hadir di sekolah tetapi tidak mengikuti pembelajaran. Jadi datang ke sekolah ada, tapi di jam-jam tertentu tidak hadir. Itu tidak ada di kelas. Itu permasalahan yang saya hadapi selama ini. Nah, setelah dicari ternyata adanya di kantin, Bu. Nah, itu permasalahan saya yang jadi pikiran sampai saya WA ke Ibu barusan. Ya. Jadi permasalahan Ibu itu ya anak datang ke sekolah tapi tidak masuk, malah di kantin begitu ya Bu? Nah itu Bu. Iya. Bu, ngomong-ngomong karena ini percakapan kita ini singkat ya Bu. Apa yang ingin Ibu dapatkan di akhir percakapan singkat ini? Ulangi Bu. Karena percakapan kita ini singkat ya Bu ya. Apa yang ingin Ibu dapat di akhir percakapan singkat ini? Ya, setidaknya saya menemukan solusi untuk menyelesaikan permasalahan anak ini Bu gitu. Bagaimana menghadapi anak yang seperti ini karakternya itu Bu, maksud saya. Jadi intinya Ibu ingin menemukan solusi ya dari permasalahan Ibu ini ya. Iya Bu ya. Selama ini apa yang sudah Ibu lakukan ya untuk menghadapi anak seperti ini Bu? Kalau secara perorangan tentu ini sudah saya lakukan melalui ngobrol langsung dengan anak tersebut, bertanya pada anak tersebut kira-kira kenapa dia tidak ingin masuk kelas, terus pelajaran apa yang memang dia tidak suka sehingga tidak masuk kelas, apakah memang tidak suka pelajaran atau memang dianya tidak mau belajar untuk semua mata pelajaran. Nah, itu sudah saya tanyakan kepada anak. Ternyata penyebabnya adalah karena anak ini tinggalnya bukan dengan orang tua, mungkin kurang motivasi di dalam belajarnya, tidak ada perhatian dari orang tua, sehingga untuk belajar pun mereka asal-asalan gitu. Yang penting saya pergi ke sekolah. Itu penyebab yang pertama. Yang kedua mungkin dari lingkungan Bu. Setelah saya telusuri, ternyata lingkungan anak untuk
kehidupan sehari-harinya karena tadi lepas dari pantauan dari orang tua, si anak ini bebas gitu. Jadi tidak ada yang memberikan pemahaman bahwa belajar itu penting, tidak ada gitu. Hanya sebagai lingkungan belajar bermain saja lingkungannya, bukan untuk belajar. Nah, itu penyebab yang ada pada anakku yang menjadi anak kurang motivasi di dalam belajar. Oh, itu yang jadi sudah saya yang sudah Ibu lakukan mungkin ya. Udah, jadi anak-anak ternyata penyebab utamanya lingkungan ya Bu ya, lingkungan mereka supaya sehingga mereka tidak ada motivasi untuk belajar mungkin ya Bu ya. Selanjutnya, apakah Ibu sudah selain tadi ya yang tadi Ibu lakukan dengan anak, apakah Ibu sudah membicarakan dengan Bapak Kepala Sekolah ataupun dengan rekan sejawat mengenai permasalahan ini? Atau kalau di SMP kan ada guru BK ya Bu ya? Atau Wakasek Kejiwaan. Apakah Ibu sudah berbicara atau berkomunikasi dengan guru BK? Ya, untuk hal itu sudah untuk kolaborasi dengan semua guru, karena tidak hanya saya yang menghadapi permasalahan itu, semua guru juga menghadapi, maka kami bekerja sama untuk hal itu. Yang belum kami lakukan adalah bagaimana agar si orang tua paham tentang bahwa anak itu perlu bimbingan dan perlu adanya motivasi lah dari keluarga dalam hal belajar. Itu yang belum saya lakukan, Bu. Jadi saya belum sampai ke arah itu. Kalau untuk kerjasama di lingkungan sekolah sudah ya. Ya, kalau untuk kolaborasi ya sudah Ibu laksanakan. Mungkin untuk dengan orang tua ya belum ya. Kalau melihat dari permasalahan Ibu di sekolah Ibu ya tadi itu kira-kira kalau skala dari 1 sampai 10 yaitu kan kalau yang 10 sudah ideal ya Bu ya. Ya, kalau di sekolah Ibu kira-kira itu level yang mana Bu? Itu kurang ideal mungkin kalau untuk hal itu. Makanya saya juga berpikiran bahwa ada tindakan yang harus dilakukan oleh sekolah dalam berupa program pembiasaan terhadap anak untuk kerjasama dengan orang tua. Itu di antara kira-kira yang sudah saya rencanakan ke depan, yang pertama adalah home visit. Tuh Bu, setidaknya dengan adanya home visit, orang tua memahami kondisi anak di sekolah. Jadi tidak hanya membiarkan anak semaunya gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, silakan Bu Ilu dulu. Terus yang kedua, karena tadi saya juga sudah bekerja sama dengan guru untuk di lingkungan sekolah, tinggal sekarang bekerja sama dengan pihak kantin. Mungkin bagaimana agar anak tidak pergi ke kantin sebelum jam istirahat. Mungkin itu Bu yang belum saya lakukan, dan itu sudah direncanakan akan dilakukan untuk kolaborasi dengan pihak kantin itu Bu, kira-kira. Ya, jadi mungkin kalau Ibu memberikan level, jadi level berapa ini Bu untuk sekolah Ibu? Kalau yang seperti tadi, kasus seperti tadi, level 1 dari skala 1 sampai 10, jadi Ibu beri nilai berapa? Baru mencapai angka 6 mungkin ya Bu. Oh iya. Nah, kalau tadi kan Ibu katanya mau melakukan kolaborasi ya dengan teman sejawat, sudah berkomunikasi dengan orang tua kan belum, terus dengan kantin belum. Rencana selanjutnya Ibu apa aksi yang akan Ibu lakukan, aksi nyatanya rencananya? Itu tadi saya akan membuat program khusus home visit, mungkin ini secara berkesinambungan, secara kontinu dengan wali kelas ya Bu ya. Terus yang kedua mungkin kolaborasi dengan kantin, kami akan membuat jadwal khusus untuk pembukaan kantin. Apakah kantin dibuka setiap harinya yaitu pas jam istirahat, mungkin seperti itu rencana saya Bu ke depan gitu. Jadi saya meminta bantuan keterbukaan pihak kantin untuk menerima hasil diskusi kami ini. Itu yang saya harapkan pihak kantin dapat menerima gitu. Walaupun mungkin itu hal yang berat bagi mereka gitu. Iya. Luar biasa Bu, Masya Allah. Untuk rencana-rencananya ya, mudah-mudahan diberikan kemudahan ya. Kapan kira-kira Ibu mau melaksanakan aksi nyata ini? Rencana-rencana Ibu ini kapan? Kalau ini sudah ada
bahasa dari Ibu ini hal baik mungkin ya. Ini menjadi motivasi bagi saya, mungkin ke depan tidak lama lagi saya sudah programkan, Bu. Ya. Saya langsung programkan ya, itu Ya. secepatnya. Jadi tidak sabar nih mau dengar gimana nih aksi yang akan Ibu lakukan, rencana-rencana Ibu yang akan lakukan untuk perubahan di sekolah Ibu mengenai anak yang tadi ya Bu ya, yang tidak disiplin itu. Mudah-mudahan dia menjadi disiplin dengan rencana-rencana Ibu yang akan Ibu laksanakan itu. Amin Bu, amin. Ibu, bagaimana perasaan Ibu setelah melaksanakan coaching kali ini? Tentu Bu, hal ini membuat saya yang tadinya terbebani dengan permasalahan anak seperti ini hal yang luar biasa. Saya bisa menyampaikan kepada Ibu, walaupun ya tentulah rasa malu ya, karena ini adalah hal yang kurang baik untuk diungkapkan. Tapi dengan saya mengungkapkan kepada Ibu, sedikitnya ini mengurangi beban saya, lega, termotivasi untuk terus melakukan perbaikan baik di dalam lingkungan maupun di diri saya sendiri, Bu. Terima kasih Ibu mau mendengarkan curhatan saya. Mudah-mudahan saya bisa berkembang lagi ke arah yang lebih baik. Amin. Bisa mewujudkan apa yang kami cita-citakan di sini, Bu. Ya Bu, sayang ya waktunya sudah habis, tapi mungkin di titik ini ya saya mau bertanya lagi satu aja. Apa yang Ibu dapat dari percakapan atau coaching kita kali ini? Apa yang Ibu dapat? Saya dapatkan dari coaching ini, saya menyimpulkan bahwa ketika kita punya permasalahan maka ungkapkan, sehingga saya bisa lega dengan hal itu, Bu. Jadi jangan dipendam sendiri. Itu yang saya dapatkan, Bu, dari coaching kita kali ini. Dan saya termotivasi dengan Ibu yang semangat bahwa sesuatu itu bisa diselesaikan. Ya. Terima kasih ya Bu Yeni sudah mau berbagi dengan saya ya Bu ya. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan diberikan kemudahan ya Bu ya. Dan saya tunggu ya Bu ya. Amin, amin. Bagaimana kabarnya nanti ya Bu ya. Ya. Terima kasih ya Bu Yeni. Sama-sama Ibu, terima kasih juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Silakan Bu Ayi. Alhamdulillah Ibu Cucu, proses coachingnya sudah selesai dan berjalan dengan lancar. Saya di sini sebagai supervisor sudah meneliti, mengobservasi proses coaching yang Ibu lakukan bersama Ibu Yeni. Di sini saya mohon izin untuk menyampaikan hasil observasi saya. Yang pertama mungkin saya mau menanyakan perasaan Ibu Cucu, bagaimana nih perasaannya ketika melakukan proses coaching tadi? Ya Bu, alhamdulillah lega ya Bu ya, dan senang sekali bisa berbagi dengan Bu Yeni dan bisa menyelesaikan masalah Bu Yeni, sehingga Bu Yeni bisa menyelesaikan masalahnya atau mencari solusinya dengan cara beliau sendiri ya, dengan Bu Yeni sendiri. Jadi si Koci bisa memberikan solusinya sendiri. Itu yang merasa saya jadi senang, perasaan saya senang Bu, bahagia. Iya Ibu. Begini Bu, hasil catatan observasi saya barusan, dalam proses coaching yang Ibu lakukan, Ibu sudah bagus. Ibu melakukan proses coaching sudah sesuai dengan prinsip coaching itu sendiri. Ada kemitraan, setara gitu ya, kemitraan di sini tidak membedakan status. Kemudian ada proses kreatif, melakukan dua arah. Ibu bisa menyimak, mendengarkan aktif, baik mengikuti alur apa yang dibicarakan oleh Ibu Yeni. Kemudian Ibu juga proses coaching ini sudah menggunakan komunikasi alur tirta, yang mana alur tirta itu yang pertama ada tujuan. Saya tadi melihat Ibu menanyakan tujuannya, kemudian mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi Ibu Yeni itu ada, kemudian ada rencana aksi, tindak lanjut yang akan dilakukan Ibu Yeni. Tadi Ibu ada proses tanggung jawabnya juga ada. Saya kurang jelas Bu, bisa diulang lagi Bu pertanyaannya? Ya, saya ulang. Jadi ini bukan adanya proses coaching ini, bukan ini apa
rencana tindak lanjut Ibu ke depannya untuk lebih mengembangkan kompetensi yang Ibu inginkan lagi? Ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan Bu itu memberikan pertanyaan yang berbobot mungkin Bu ya. Karena bagi saya itu merupakan hal yang sulit ya Bu ya. Ketika kita memberikan pertanyaan untuk menggali potensi dari koci itu Bu Ibu ya. Jadi jangan sampai kita terpancing. Jadi kalau saya itu suka terpancing Bu ingin memberikan solusi ya. Padahal kan ketika kita melakukan coaching, kita diusahakan coach itu tidak memberikan solusi, malahan yang memberikan solusi sendiri itu ya si coachnya itu. Itu mungkin ya. Jadi yang ingin saya kembangkan itu memberikan pertanyaan yang berbobot itu Bu. Iya, mudah-mudahan ya Bu ya kita bisa merefleksikan melakukannya untuk kedepannya supaya bisa melakukan proses coaching dengan lebih baik lagi. Ya. Nah Ibu, untuk yang terakhirnya, apa manfaat yang Ibu rasakan dengan adanya proses coaching ini, kemudian ada supervisor? Ya, manfaatnya mungkin saya bisa berbagi pengalaman ya Bu, berbagi cerita dengan teman dan bisa membantu teman untuk menyelesaikan permasalahannya, dan ketika ada observer atau ada supervisor yaitu Ibu sendiri, jadi saya tahu apa kekurangan dan kelemahan saya mungkin Bu ya, yang mesti saya perbaiki di kemudian hari apa, mungkin itu ya Bu dari saya. Iya. Mohon maaf, barusan gak jelas. Diulang lagi, Bu. Iya, Ibu. Alhamdulillah proses ini berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya untuk saya dan Ibu juga. Ya, untuk mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuni Sofiani sebagai supervisor yang akan mengobservasi coaching dari Ibu Cucu dan Ibu Ayi, di mana Ibu Ayi sebagai coach dan Ibu Cucu sebagai coaching. Mari kita saksikan video beliau yang sedang melaksanakan coaching. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ayi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Iya, alhamdulillah kita bertemu lagi, Bu Ayi. Bu Ayi meminta saya menjadi supervisor untuk observasi kegiatan coaching Bu Ayi dengan Ibu Cucu ya? Iya, betul, Bu, betul. Baik. Sebelum diadakan coaching, mungkin sebagai supervisor saya yang mengamati Bu Ayi, nanti yang pertama saya mengingatkan sebagai coach, Ibu harus tetap menggunakan alur tirta, terus kompetensi coaching ya Bu ya. Jangan lupa dengan menyampaikan pertanyaan berbobot yang bisa memantik dari coach untuk bisa menggali potensinya sendiri ya Bu ya. Saya hanya mengingatkan. Terus yang kedua, hasil pengamatan ini, hasil observasi ini tentu akan saya cantumkan di dalam forum supervisi dari coaching ini. Ya Bu, siap Bu? Iya, insya Allah. Mendengarkan aktif. Yang pertama mendengarkan aktif, yang kedua bisa memberikan pertanyaan berbobot kepada coach saya. Itu salah satunya. Kenapa harus yang seperti itu, bagian itu yang Ibu ingin kembangkan? Kenapa mesti bagian itu? Iya, karena saya merasa hal itu tidak mudah dilakukan ya, memberikan pertanyaan berbobot, pertanyaan yang bisa memantik terhadap coach saya gitu, sehingga dalam pertanyaan tersebut tidak ada pertanyaan yang bisa memberikan label atau memberikan asumsi yang kurang memberikan semangat lah kepada coach saya. Mungkin itu, Ibu. Iya. Terakhir Bu, sebelum dilakukan coaching, apa harapan dari adanya observasi ini terhadap Ibu?
sebagai coach? Harapan saya dengan adanya ini adalah saya berharap coach saya itu salah satu untuk coach saya itu dapat bisa menyelesaikan masalahnya dengan sendirinya gitu. Kemudian saya juga bisa mengembangkan Sinyal, Ibu, sinyal. yang bisa memberikan pemantik kepada coach saya. Ya. Ya. Ya, jadi intinya dapat mengembangkan potensi dari coach. Ya, itu ya Bu ya. Iya. Kalau begitu saya persilahkan Iya, untuk betul. Ibu Ayi dan Ibu Cucu melaksanakan coaching dan saya siap untuk mengobservasi. Disilakan Bu. Iya, siap Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Bu Cucu ada? Ada. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ayi. Iya. Bagaimana Ibu kabarnya? Alhamdulillah, Ibu sehat. Bagaimana dengan Ibu sendiri? Alhamdulillah sehat Ibu. Oh iya Ibu, saya jadi keingetan nih, Ibu bertemu hari ini. Waktu itu kita sempat bertemu ya Bu ya dalam pelatihan dan saya melihat wajah Ibu itu seperti agak murung gitu dan saya melihat sepertinya Ibu sampaikan kepada saya, apakah betul itu Ibu? Iya, Bu. Ada sedikit permasalahan Bu yang saya hadapi, Bu. Iya. Kira-kira apa Ibu? Ini Bu, masalah di sekolah Bu, di sekolah saya. Iya. Saya kan tahun ajaran baru ini Bu sudah melaksanakan kurikulum merdeka ya Bu ya di sekolah saya. Nah, Iya. tapi Bu, guru-gurunya di sekolah saya itu terutama untuk yang senior ya Bu ya. Tapi ini bukan untuk membuka aib, tapi untuk mungkin saya curhat saja sama Ibu. Mereka itu tidak mau menggunakan pembelajaran dengan menggunakan teknologi Bu ya. Jadi masih pembelajarannya masih konvensional Bu. Ya. Oh gitu. Nah bagi saya itu apa Bu? Ya Bu, kira-kira penyebabnya guru Ibu tidak mau menggunakan itu kenapa ya? Sebenarnya kan di sekolah sudah sarana prasarana sudah memadai ya Bu ya dari pemerintah kan untuk bantuan teknologi ini di sekolah saya sudah lengkap lah Bu. Dari Infokus sudah banyak Bu ya, Chromebook juga sudah, komputer juga, banyak pokoknya. Laptop juga mereka semua rata-rata memiliki laptop ya Bu ya. Tapi mungkin mereka ingin di zona nyaman saja Bu, jadi si pembelajar itu tetap masih konvensional seperti itu. Jadi saya ada semacam bukan kegelisahan, jadi pinginnya jadi sarana prasarana yang ada di sekolah itu yang diberikan oleh pemerintah itu digunakan ya Bu dengan sebaiknya daripada disimpan rusak mendingan digunakan rusak seperti itu Bu. Mungkin harapan saya. Iya betul. Nah Bu, kira-kira nih rencana Ibu untuk bisa menyelesaikan masalah ini bagaimana nih Bu? Tindakan Ibu, harapan Ibu ke depannya? Ya sih, ya pengennya ada perubahan Bu. Jadi si guru-guru mau melaksanakan itu pembelajaran Bu. Yang tadi yang jawaban saya kedengaran, yang harapan? Tidak Ibu, mohon diulangi lagi. Ya harapan saya Bu, jadi inginnya ada perubahan Bu di sekolah saya, terutama untuk yang guru-guru senior, walaupun sudah senior, jadi ada kemauan untuk menggunakan sarana prasarana yang ada di sekolah ya, setidaknya menggunakan PowerPoint lah Bu, PPT atau menggunakan Canva kan sudah belajar Bu, malahan dengan yang guru-guru yang di sekolah saya kan banyak yang anak-anak muda ya Bu yang junior, tapi mungkin mereka tetap saja di zona nyaman seperti itu malahan mangga kalau dalam Sundanya mangga we nu ngaraw-raw. Oh gitu ya Bu ya. Ingin menggerakkan begitulah Bu, ingin ada perubahan gitu di sekolah.
Iya Bu, betul. Tadi harapan Ibu tadi bagus ya, ingin ada suatu perubahan. Nah, kira-kira rencana Ibu, tindak lanjut Ibu untuk bisa apa terwujudnya harapan itu seperti apa gitu? Ya, salah satunya saya selalu berkomunikasi ya dengan teman-teman saya, terutama yang memahami teknologi ya Bu ya, seperti Pak Iwan, Bu Pani, Pak Irfan ya. Saya selalu berkomunikasi dengan mereka bagaimana supaya guru-guru yang ingin di zona nyaman mau ada keinginan untuk berubah gitulah. Setidaknya ya kami sudah seperti itu. Malahan saya juga sudah berkomunikasi dengan Bapak Kepala Sekolah, Bu. Jadi ada meminta supaya Bapak Kepala Sekolah berbicara kepada teman sejawat saya itu supaya mereka mau berubah. Kan saya setelah saya berkomunikasi dengan teman-teman, terutama dengan Pak Irfan, Bu Pani ya Bu ya, Pak Iwan yang menguasai teknologi, saya juga sebelumnya berkomunikasi dulu dengan Bapak Kepala Sekolah, Bu. Mengenai harapan saya ini, saya selalu malahan sekarang kan kepala sekolahnya yang baru itu Pak Haji ya, Pak Haji Ali itu kan dari sekolah penggerak Bu. Jadi beliau selalu menyemangati saya, memotivasi saya supaya saya untuk menggerakkan teman-teman. Katanya karena kata beliau, kan Bu Cucu sekarang CGP angkatan 8 jadi harus bergerak. Jadi Bu, iya Bapak saya juga ingin bergerak kata saya. Seperti itu Bu. Iya. Iya Ibu, harapan Ibu dan rencana tindak lanjut Ibu sangat bagus, sangat luar biasa gitu ya Bu. Dan mudah-mudahan bisa terrealisasikan. Tadi Ibu mengatakan Ibu sudah berkomunikasi ya. Iya. Berarti tindak rencana Ibu itu sudah dilakukan. Dan mudah-mudahan kedepannya bisa lebih dari yang sekarang gitu berubahnya. Nah, Ibu, ini pertanyaan apa yang Ibu ingin lebih dapatkan gitu selain harapan yang tadi? Gimana Bu? Diulang lagi gak jelas barusan sinyal Bu? Iya begini Bu, dari pembicaraan ini ya dengan adanya sharing ini, apa yang Ibu ingin dapatkan gitu dari kegiatan ini? Selain dari harapan yang Ibu inginkan tadi. Ya, setelah saya melaksanakan ini dengan Ibu ya, pembicaraan tadi yang ingin saya dapatkan itu Bu ya, saya ingin ada perubahan terutama itu ya Bu ya. Mudah-mudahan guru-guru, teman sejawat saya yang senior ada kemauan untuk berubah ya Bu ya. Tidak mau di zona nyaman saja, mau berubah seperti itu Bu ya, itu keinginan saya. Iya Bu. Dan rencana Ibu tadi bagus ya dengan ada komunikasi, kita sering adanya sharing, komunikasi, sebisa mungkin sedikit demi sedikit mungkin teman kita bisa berubah gitu ya. Bisa ada suatu perubahan. Iya. Nah Ibu bagaimana nih perasaan Ibu sekarang setelah adanya sharing ini? Bagaimana gitu perasaan Ibu? Alhamdulillah Bu, plong Bu. Kalau tadinya saya bingung gitu ya Bu ya, sesudah saya melakukan coaching dengan Ibu Ayi, alhamdulillah Bu, setidaknya lah saya sekarang jadi bisa senyum Bu. Jadi bisa senyum kembali, sudah tidak ada kebingungan lagi. Mudah-mudahan dilancarkan Bu, rencana saya selanjutnya dilancarkan oleh Allah Bu, diberi kemudahan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah ya Ibu, kalau Ibu bisa merasa lega dengan adanya sharing ini, dan mudah-mudahan rencana Ibu bisa berjalan dengan lancar. Mungkin itu Ibu yang bisa saya bantu mungkin, dan saya ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu sudah bisa sharing lah dengan saya. Gitu. Sama-sama saya yang harus mengucapkan terima kasih. Terima kasih Ibu sudah memberikan solusi bagi saya. Ibu, terima kasih. Iya Ibu, iya. Kalau begitu kita akhiri saja ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bu Ayi ya, proses coachingnya sudah selesai. Apa yang Ibu harapkan dari coaching barusan? Yang saya rasakan Bu dari coaching barusan, saya merasa senang gitu. Jadi
tidak ada istilah terbebani atau bagaimana gitu setelah adanya proses coaching tersebut. Ya, baik. Boleh saya menyampaikan hasil observasi saya, Bu? Boleh Ibu, silakan. Luar biasa ya, Ibu barusan melaksanakan coaching sebagai coach. Ibu sudah melaksanakan coaching dengan alur yang seharusnya, yaitu alur Tirta, di mana Ibu sudah menyampaikan tujuan yang jelas. Yang kedua, dapat mengidentifikasi permasalahan. Yang ketiga, bisa menggali potensi koci sehingga koci mampu menyampaikan refleksi aksi nyatanya apa yang akan dilakukan. Dan yang keempat, Ibu dapat berkomunikasi dengan lancar. Kata tadi Ibu sebelum kita melaksanakan supervisi, Ibu mengatakan ingin mengembangkan area utamanya adalah komunikasi yang efektif, yang aktif ya Bu ya. Ibu sudah sampai ke hal itu. Komunikasi Ibu sudah baik, sudah nyaman sebagai coach. Mudah-mudahan hal ini ke depan Ibu dapat berkembang lagi. Iya. Nah, kira-kira Ibu sudah memahami alur coaching, Ibu sudah dapat melaksanakan dengan penuh rasa dalam menyimak, benar-benar mengikuti alur ya Bu ya. Ibu sudah menerapkan apa? Teknik rasa itu, di mana ketika menyimak Ibu benar-benar powerful ada di lingkungan coaching. Nah, itu silakan dikembangkan. Nah, bagaimana tindak lanjut ke depan untuk rencana Ibu di dalam pengembangan proses coaching yang lebih baik lagi? Rencana proses coaching yang lebih baik lagi, saya akan terus belajar mengenai keterampilan berkomunikasi yang efektif, di mana komunikasi tersebut bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang bisa menggali memberikan pertanyaan politik kepada coach saya gitu. Sehingga dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut coach bisa menggali potensinya sendiri dan bisa mencarikan solusi dari permasalahannya sendiri. Betul sekali ya Bu ya, kita selalu harus berkembang, memperbaiki, mengulangi, menambah apa yang sudah kita punya, meningkatkan apa yang sudah baik, mungkin itu ya Bu. Nah, kira-kira apa manfaat yang Ibu dapatkan ketika saya mensupervisi Ibu di dalam kegiatan coaching ini? Manfaatnya sangat besar sekali Ibu, dengan ada observasi dari Ibu ini, di antaranya adalah saya dapat mengetahui kekurangan dan kelebihan saya dalam proses tersebut, dan kekurangan saya dalam proses tersebut akan dijadikan sebagai bahan motivasi saya dalam pembelajaran ke depannya, dan yang lebihnya mungkin saya akan terus mempertahankan dalam proses coaching tersebut. Iya, hebat Bu, terima kasih. Alhamdulillah ya Bu. Nah, untuk hasil hari ini, hasil observasi hari ini tentu kita tuliskan di dalam form supervisi. Mudah-mudahan ke depan akan lebih baik lagi. Amin. Terima kasih atas waktunya Ibu. Iya, sama-sama Ibu. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.